Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, selama ana berdakwah di Indonesia, selama ana berceramah di Indonesia, ana perhatikan bahwa ada beberapa hadis dhaif yang sangat masyhur, sangat terkenal dan digunakan hampir setiap hari di masjid, di ceramah, di kultum, di kajian, digunakan hampir setiap hari teman-teman. Dan sebenarnya menggunakan hadis dhaif itu sebenarnya sangat berisiko dan sangat bahaya. Karena hadis ini artinya perkataan. Hadis artinya perkataan Rasulullah. Dan melalui perkataan Rasulullah kita mempelajari agama kita. Kita mempelajari apa yang halal dan apa yang haram. Karena hadis ini termasuk wahyu teman-teman. Jadi hadis yang kita gunakan harus dipastikan benar 100%. Makanya insyaAllah kajian singkat ini merupakan vaksin buat kita semua supaya kita tidak menggunakan hadis-hadis ini lagi yang dhaif, yang sangat terkenal, supaya kita hanya menggunakan hadis yang derajatnya sahih. Misalnya syabab, saya kasih contoh. Ada satu hadis yang berbunyi seperti ini. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Ini hadis dhaif teman-teman. Jadi semoga mudah-mudahan tidak ada yang salah paham saya. Ustaz, berarti hubbul watan itu tidak penting. Berarti cinta tanah air itu tidak penting. Bukan dari iman. Bukan ini maksud saya teman-teman. Maksud saya, boleh kita menggunakan kalimatnya, tetapi jangan didahului oleh kata Rasulullah bersabda, karena belum tentu ini perkataan Rasulullah. Jadi cinta tanah air itu sangat penting. Saya tidak mengkritik isi kalimatnya, tetapi mengkritik kalau kalimat ini didahului oleh Rasulullah bersabda. Jadi kita tidak membahas isi hadisnya teman-teman, kita membahas atau kita hanya menyampaikan kalau hadis ini dhaif dan tidak boleh digunakan sebagai hadis Rasulullah. Bismillah, ayo kita mulai vaksinasi. Ana siapkan beberapa hadis yang sangat terkenal, tetapi sebenarnya ini hadis-hadis dhaif. Hadis pertama, Ahibbul Arab li thalath, la inni Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahli al-jannah Arabi. Cintalah Arab karena tiga hal. Karena aku orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, dan karena bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Dan ini hadis maudhu'. Maudhu' itu derajatnya lebih rendah dari hadis dhaif. Kemudian ada satu hadis lagi yang sangat terkenal, yaitu Utlubul ilma walau fis Sin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini hadis palsu. Jadi belum sampai derajat dhaif, masih semuanya di bawah hadis dhaif. Apakah ini berarti kita tidak perlu menuntut ilmu? Bukan. Nah, kita sudah sepakat kalau kita tidak membahas isi kalimatnya, kita membahas derajat hadisnya, ya. Taib, ada satu hadis lagi yang sangat terkenal, mungkin ibu-ibu bakal tidak suka dengan statement ini, ya. Al-jannah tahta aqdam al-ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis dhaif dan dinilai beberapa ulama lain sebagai hadis maudhu'. Tidak boleh digunakan sebagai hadis, sebagai perkataan Rasulullah. Tetapi tetap menghargai dan melayani orang tua dalam agama Islam itu hal yang sangat penting. Kita tidak mengkritik isi, tetapi kita mengkritik derajat. Kemudian ada satu hadis lagi yang sering disebutkan di kajian sirah khususnya, yaitu demi Allah, seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku agar aku mau meninggalkan urusan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku hancur karenanya. Ini hal yang hadis yang sangat terkenal, tetapi ini derajatnya dhaif. Kemudian ada satu hadis lagi, ana uridu anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, Anda juga berkehendak, dan Allah pasti melakukan apa yang Ia kehendaki. Ini hadis maudhu', hadis palsu teman-teman. Makanya tidak boleh digunakan sebagai perkataan Rasulullah, tetapi isinya pasti benar. Kita sebagai manusia lemah yang kurang ilmu berkehendak, tetapi Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Ini isinya benar, tetapi tidak boleh digunakan sebagai hadis. Taib, ada satu hadis lagi, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lah. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka salatnya tidak diterima. Ini juga hadis munkar teman-teman. Hadis munkar artinya salah satu
perawi hadis ini mungkin orangnya sering lupa, orangnya sering melakukan kesalahan, orangnya fasik, atau orangnya berdosa secara terang-terangan. Ini artinya hadis munkar. Jadi mungkin ini hadis sahih, cuman sanadnya bermasalah. Ada satu hadis lagi, idza ra'aitumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seseorang rajin ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Ini hadis dhaif. Kemudian ada satu hadis lagi, i'mal lidunyak ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratak ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya, hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini hadis tidak ada asalnya, tidak ada isnadnya sama sekali, jadi tidak dikasih derajat. Tapi isinya benar. Kita kalau misalnya dalam perkara dunia, kerja keras, mencari keuntungan, mencari profit dengan menjaga sedekah, menjaga zakat. Cuman untuk perkara dunia kita bekerja keras. Kalau untuk perkara akhirat, kita hari ini salat, seakan-akan ini salat terakhir. Makanya kita harus sangat fokus dalam salat gitu. Taib, ada satu hadis lagi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang sangat sempurna. Dan ini hadis dhaif. Teman-teman pasti agak terkejut ya. Taib, ada satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kal nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit, yang mana satu yang kamu ikuti, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Ini hadis dhaif. Taib, jadi tidak boleh didahului dengan kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sebutkan tadi ini. Ini tidak boleh. Taib, ada satu hadis lagi, yaitu awal syahr Ramadan rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu 'itqun minan nar. Awal bulan Ramadan itu rahmat, tengahnya adalah maghfirah, yaitu ampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Sanad hadis ini bermasalah, jadi mungkin hadisnya sahih, cuman sanadnya bermasalah. Ada satu perawi atau periwayat yang ada masalahnya seperti ini. Taib, ada satu hadis lagi, al-ta'ibu minadz-dzamb kaman la dzamba lah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Ini hadis dhaif. Taib, lanjut apa enggak ya? Masih ada beberapa hadis lagi. Cuman saya sebutkan yang masyhur saja, yang terkenal. Satu hadis lagi, abghad al-halali 'inda Allah talaq. Talak adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dhaif. Satu hadis lagi, inna likulli syai'in qalba wa inna qalba al-Qur'an Yasin man qara'aha faka'annama qara'a al-Qur'ana 10 marrat. Ini sangat terkenal di sini ya. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Quran itu adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan ia telah membaca Al-Quran 10 kali. Ini hadis palsu, hadis maudhu'. Taib, satu hadis lagi, ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Tidak menghormati perempuan kecuali laki-laki yang terhormat, tidak merendahkan atau menghina perempuan kecuali laki-laki yang rendah atau hina. Ini hadis palsu, tetapi isinya benar. Laki-laki yang terhormat menghormati wanita, laki-laki yang hina, yang rendah, merendahkan wanita dan menghina wanita. Baik, satu hadis lagi, ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Ini hadis dhaif. Satu hadis lagi, man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak mengenal imam di zamannya, maka ia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Ini hadis dhaif juga. Kemudian ada satu hadis lagi, raka'atani bi'imamah khairun min 70 raka'ah bila imamah. Salat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa sorban. Ini hadis maudhu', hadis palsu. Ada satu hadis lagi, hubbul watan minal iman. Ini yang ana sebutkan di awal kajian, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini hadis maudhu', hadis palsu. Satu hadis lagi, idza sa'ada al-khatibul minbar fala salata wala kalam. Apabila khatib sudah naik mimbar, maka tidak ada lagi salat dan tidak ada lagi ucapan. Dan ini hadis batil ya teman-teman. Kemudian hadis terakhir, mungkin cukup buat hari ini, sudah banyak hadis yang ana sebutkan.
At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Ini hadis tidak ada asalnya, tidak ada isnadnya sama sekali. Baik ya syabab, ada satu hal lagi yang ana mau sampaikan, bahwa ada beberapa ulama yang memperbolehkan menggunakan hadis dhaif dalam amalan. Yani misalnya dalam hal-hal yang bikin orang semangat beramal, semangat beribadah. Bukan hal-hal yang ada hukumnya. Misalnya ini halal atau haram. Ini semua ulama sepakat. Kalau soal halal atau haram tidak boleh pakai hadis dhaif. Tetapi untuk amal, untuk hal yang misalnya baca Al-Quran, zikir seperti ini, ada beberapa ulama yang memperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Jadi jika antum melihat guru atau penceramah menggunakan hadis dhaif, jangan ditegur, jangan dimarahi, jangan dihentikan. Khususnya buat adik-adik muda yang sangat semangat menuntut ilmu dan yakni sangat semangat amr bil ma'ruf dan nahi an munkar. Jangan ditegur, jangan dihentikan. Kalau sempat dikasih tahu sendiri, bukan depan jamaah, kalau ini hadis dhaif, alhamdulillah. Kalau tidak sempat, tidak apa-apa, sudah tidak perlu dikomentari, fokus saja menyampaikan kalau ini hadis dhaif kepada teman-teman, kepada keluarga sendiri, kepada murid-murid juga. InsyaAllah ya syabab, kita lanjut pembahasan yang seperti ini tentang ilmu hadis di kajian lain insyaAllah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video dari Syekh Muhammad Al-Fuli tentang hadis-hadis palsu. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.